Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang. Sudah jam 10:30. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengumpulkan kita sekalian di tempat ini, karena semua ini oleh karena kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sekam, saya hormati Bapak Kepala Desa Rasemane, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rasemane, dan juga seluruh anggota TPPKK Rasemane. Di sini kami berlima ini datang ke sini yaitu untuk menanyakan tentang program Dasawisma. Dasawisma di desa ini apakah sudah dibentuk atau belum? Nanti saya lanjut. Mohon maaf Ibu Bidang Ketua Kabupaten Malakang. Selama ini memang sudah terbentuk, tetapi perjalanannya belum terus terang saja. Karena bukan ini minta maaf sebelumnya, saya minta maaf karena selama ini tidak ada yang hubungi kami, makanya minta maaf Ibu. Kayaknya belum berjalan itu langsung. Saya mau tanya dari mama-mama dari TPPKK desa ini, maksud Dasawisma itu mama-mama sudah tahu apa belum? Tidak tahu semua ya? Belum. Dasawisma ini dibentuk satu kelompok Dasawisma itu terdiri dari 10 sampai 20 orang. Terus apa yang menjadi kegiatan dari Dasawisma tersebut? Mama tahu tidak kerjanya Dasawisma? Yaitu untuk melaksanakan kegiatan 10 pokok program PKK. Selama ini kan Mama sudah tahu 10 pokok program PKK itu apa? Ayo, ini PKK ini sudah sekian puluh tahun kita sering ikut PKK. Yang dulu itu masih ingat tidak? Ingat. Coba Mama yang masih ingat coba sebutkan dulu. 10 pokok program PKK. Ini Bapak Desa minta izin, tolong untuk struktur PKK tolong dibuat. Terus 10 program pokok PKK juga harus dibuat sehingga ditempel di sini mereka bisa ingat. Karena ini kayaknya tidak ada semua. Ini struktur PKK-nya tidak ada, 10 program juga tidak ada. Jadi tolong itu dibuatkan untuk mama-mama di sini. 10 program pokok PKK itu: 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ingat itu mama. Yang kedua, gotong royong. Ini yang 1 dan 2 ini merupakan golongan di Pokja 1. Terus pangan. Yang ketiga, pangan. Yang keempat, sandang. Terus yang kelima, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Itu masuk Pokja berapa? Pokja 3. Terus pendidikan dan keterampilan, kesehatan, Pokja 2. Yang pendidikan dan keterampilan ini Pokja 2. Mama sudah tahu itu.
Jadi program dari Dasawisma itu yaitu 10 program pokok PKK itu menjadi programnya Dasawisma. Dari program itu kita sudah tahu masing-masing. Mama Dok sudah bentuk belum struktur dari kegiatan PKK di sini? Belum dibentuk. Iya. Nah, makanya mereka tidak tahu harus dibentuk. Walaupun kami tidak apa istilahnya datang ke sini, tapi saya sering datang sini. Pelatihan itu kan melibatkan PKK, berarti harus ada kegiatan itu. Ya. Jadi Mama nanti harus dibentuk tentang struktur kepengurusan PKK desa. Ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua pokja yang ada di desa. Sehingga mereka itu tahu nanti kegiatannya apa yang harus dibuat. Nah, dari itu untuk Dasawisma ini dibentuk menurut dusun saja, supaya di dusun itu kita bisa langsung mengambil orang-orang yang bisa kerja di situ untuk membuat kegiatan di dusun itu, supaya di dalam dusun itu hatinya PKK itu muncul. Saya datang sini sudah 4 kali atau 3 kali, tapi di depan kantor desa ini tetap seperti ini. Tidak ada bentuk wajahnya hatinya PKK, tidak ada. Jadi nanti tolong mama-mama setelah kegiatan-kegiatan ini tolong dibuat hatinya PKK merujuk di desa dulu. Setelah itu kita merujuk ke dusun-dusun dong. Nah, kenapa kami harus datang ke sini, Mama? Karena kami mengikuti kegiatan dari Bapak Bupati, yaitu menurunkan angka stunting. Visinya Bapak Bupati yaitu untuk menurunkan angka stunting ini dulu. Karena angka stunting yang paling banyak di Ringhat, Kecamatan Ringhat. Stunting tahu tidak Mama dong? Tahu. Kira-kira di Mama punya desa ini yang stunting ada berapa? Di sini di Sore Semani yang stunting ada 28. 28. Mama kader ya? Nah, kader Posyandu ya? Ada berapa kader di sini, Mama? Ada 15. Ada 15. Dusunnya ada berapa? 5. Dusunnya 5 ya. Itu setiap dusun ada berapa ini anak yang stunting itu? Di sini kan ada 3 posyandu. Oh, ada 3 posyandu. Nah, jadi masing-masing posyandu itu kan kadernya 5 orang. Iya. Posyandu. Nah, ini kan sudah menyebar di 3 posyandu. Jadi yang jumlah 28 ini sudah termasuk 3 posyandu. Terus sekarang dari pihak desa adakah PMT-nya itu dibuat seperti apa PMT-nya? PMT-nya untuk pemulihan untuk isi dulu, isi tulang dan ibu hamil. Itu berkelanjutan dalam waktu 1 minggu 1 kali ataukah setiap hari atau bagaimana? 1 minggu 2 kali. Oh, 1 minggu 2 kali. Itu semua ibu hamil, balita, Bisi kurang dengan bisi buruk dan ini ibu hamil. ya, oke. Terus dusun yang paling banyak yang kena stunting itu di mana? Dusun yang paling banyak untuk desa Resa. Yang terbanyak kami tidak, karena ini kan menyebar di 5 dusun ya. Dusun Sadan dia 1 posyandu, Samoro Serin 1 posyandu, Sangrai Simen 1 posyandu. Jadi untuk dia jumlah yang terbanyak di dusun mana kan belum tahu. Nanti tolong dicek ya. Menyebar. Nah, itu menyebar. Ya. Nanti Mama cek dusun-dusun yang
yang paling banyak dusunnya itu yang kena stunting, supaya kita ini tanggulangi, istilahnya kita cegah. Nah, kita cara mencegah untuk stunting ini tidak mulai dari yang sudah besar, tapi mulai dari sejak dalam kandungan. Ya, itu perlu kita perhatikan anak-anak kita yang baru mau mulai menikah. Itu kita perlu sosialisasikan tentang untuk persiapan ibu hamil seperti itu. Jadi nanti harus ada sosialisasi, ada bidan desanya. Nah, jadi minta tolong bidan desa itu sosialisasi tentang itu, supaya desa Raisa Mana ini terhindar dari stunting itu. Karena stunting ini awal mulanya dari situ, pola makannya itu kurang tertib. Nah, kurang tertibnya apa? Menurut saya tidak tahu. Mungkin mama dong sering makannya instan semua. Ibu hamil pun tidak perhatikan bahwa dia sudah mengandung atau sudah hamil. Mereka hanya pikir dirinya sendiri. Padahal di dalam kandungan itu ada janinnya yang hidup, yang perlu asupan gizi yang bagus. Asupan gizi yang bagus itu apa, Mama? Harus ada beberapa macam, karbohidrat, protein, mineral, dan apa lagi? Buah-buahan toh? Terus bagaimana caranya supaya semuanya itu tersedia di kampung ini, di desa ini? Ya, itu tugasnya dari Dasawisma itu. Kelompok Dasawisma. Apa yang harus dibuat supaya daerah saya ini tidak terjangkit stunting? Anak-anak desa ini dia bertumbuh sehat dan nanti menjadi generasi yang kita banggakan, bukan generasi yang kita tidak inginkan. Ya tidak, Mama? Iya. Jadi kegiatan Dasawisma ini sangat penting sekali. Nah, di sini kami 5 orang ini ada membawa beberapa macam bibit, tapi ini kami peruntukkan nanti untuk dusun. Minta maaf Bapak Desa, ini nanti desa di sini kita bentuk untuk Dasawismanya 2 dusun dulu, tapi yang mendekat ke stunting, yang ada stuntingnya itu. Nah, jadi di dusun itu yang ada stunting, di situ nanti kami mau sosialisasikan untuk kegiatan ini. Nah, di sini Mama ketua tim penggerak PKK Kabupaten mempunyai program 3K. Bapak Desa tolong, program 3K ini wajib dilaksanakan, yaitu kebun. Adakah mama di kebun, ada kebun di rumah? Ada. Isinya apa kebun di rumah itu? Sekarang saya mau tanya dulu. Halaman rumah itu isinya apa dulu? Jangan sampai mama beli kunyit harus di beton sana, beli jahe harus di beton, beli lombok juga harus lari ke beton. Ada tidak? Di halaman ada tidak? Ada. Nah, nanti saya akan pergi lihat. Betul, ini saya laksanakan. Mama Bupati punya program. Saya akan mendekati mama-mama punya rumah. Betul. Bukan saya omong. Ini mama-mama yang ada di sini akan pergi menuju ke mama punya rumah. Ini kami sosialisasikan dulu. Nanti berikutnya kami akan datang lagi. Iya. Akan datang lagi mau cek satu persatu rumah itu ada tidak itu barangnya. Artinya PKK wajib ada di setiap rumah. Nah, tadi kebun, ini kebun. Maksud kebun itu jangan bilang kebun
di kebun jagung di sana yang jauh sana, itu saya tidak tanya. Yang saya tanya yang di dalam rumah lingkungan kita ini. Nah, terus yang kedua, kandang. Ada tidak? Ada ayam tidak di rumah? Ada tapi tidak ada kandang. Paling tidak ayam. Iya. Ayam, kalau babi pasti juga ada. Saya lihat mama-mama kalau babi masing-masing pasti ada. Karena setiap pesta itu harus pakai babi nah. Itu pasti ada. Terus yang ketiga itu yaitu kolam ikan. Tidak ada. Kolam ikan ini mama jangan mama langsung wah. Kolam yang besar. Mau bagaimana? Ada caranya. Ada caranya mama. Kolam ikan ini ya memang agak berat sih, tidak berat juga sih. Saya sudah 4 tahun di rumah Manumutin itu, kami buat kecil sah, tidak besar-besar. Ukuran hanya 1,5 meter. Itu kami isi sampai 400-500 ikan lele. Itu bisa kami makan, bisa orang lain makan juga, bukan kami saja. Jadi kenapa kami harus programkan itu? Supaya memenuhi gizi keluarga. Kalau gizi keluarga sudah terpenuhi, kegiatan anak-anak itu pasti akan sehat. Karena mama sudah siapkan menu yang sehat, menu yang sangat membantu perkembangan otak anak. Jangan saya mau dengar anak, "Mak minta uang 2.000, itu Mas sudah jaga di sana, itu ada Salome sudah datang." Saya tidak mau. Nanti generasi kita tidak menjadi generasi yang hebat, generasi Salome. Karena mama sudah ajar Salome. Nanti pikirannya mereka hanya Salome saja. Tidak pernah berpikir bahwa sayur ini gunanya untuk apa. Mama harus jelaskan. Dan juga kita sebagai ibu penggerak PKK harus terampil di dalam memberi makanan kepada anak. Jangan-jangan mama hanya sediakan jagung-jagung yang anterus saja. Jangan. Mereka bilang, saya tidak akan mau makan jagung seperti itu. Buatlah jagung itu sedemikian rupa sehingga anak itu bisa memakan jagung. Buat pergedakan, kalau jagung muda. Itu jadi salah satu menu untuk anak. Kalau kita kasih makanan yang antero, pernahkah mama anak, "Iya mak, mari sini, saya terima itu jagung." Pasti mereka akan comel. Coba kita harus giat terampil di dalam mengolah makanan itu. Contoh sayur merongga. Sayur merongga ini pasti semua orang tidak suka, tapi sayur merongga itu sangat penting untuk anak-anak karena gizi itu perbandingannya 2 gelas susu dengan 1 mangkok sayur itu kan lebih mama dibanding dengan susu. Jadi merongga itu supaya anak suka makan, mama buat mie merongga. Itu sudah ada karbohidratnya, terus sudah ada sayur-sayurnya. Mama buat mie merongga. Bagaimana caranya? Lihat di YouTube. Daripada mama setiap hari pegang HP tidak ada guna, hanya untuk menggosip kiri kanan. Lihat di YouTube itu cara membuat mie merongga itu seperti apa, pasti ada di situ. Terus cara membuat apa yang harus anak suka itu. Jadi ibu harus kreatif dari Mas Jawa dong itu. Harus kreatif. Kenapa Mas Jawa bisa memikat anak-anak? Karena mereka punya makanan enak. Kalau mama buat begitu, pasti mama uang tidak akan keluar untuk anak jajan seperti itu. Iya tidak? Iya. Tapi kalau mama punya anak sudah diajar dari kecil,
ini nak beli salome saja, ini nak beli mie saja, karena mama sibuk, mama tidak ada waktu untuk masak, ini mie, beli sudah. Nah, padahal mie itu ada vitaminnya tidak? Mie itu untuk perkembangan anak baik atau tidak? Di situ sudah ada pengawetnya. Coba mama belikan telur 2 telur. Kan telur 1.2.500 kan satu butir. 3,5. Oh, sekarang 3,5 ada ya tidak apa-apa. Kalau anak berapa ya? Anak 5 kalau setiap hari 5.000 tinggal hitung. Setiap hari 5.000 untuk 5 anak toh 25.000. Mama belikan apa? Sesuatu itu kan mama olah di rumah kan untuk semua keluarga bisa menikmati kan. Contoh mama di sini ada banyak apa? Pisang mama ada. Buatlah pisang itu menjadi pergedel. Buatlah pisang itu menjadi keripik. Buatlah pisang itu menjadi nogosari. Buatlah pisang itu menjadi kue. Buatlah itu menjadi bolu pisang. Banyak sekali mama cara untuk supaya anak kita itu bisa memakan yang asupan gizi yang sehat. Mama tahukah orang yang jual-jual itu cara olahnya itu betul-betul bersih atau tidak? Mama tidak pernah perhatikan itu toh. Kuman itu bukan datangnya dia terbang, tapi dari tangan kita ini. Cara mungkin kita dari kebun, hai lihat makanan enak langsung Makan. campur. Tidak ada cuci tangan lain. Nah itu salah satunya yang membuat tidak sehat. Jadi di sini Bapak Desa tolong untuk programnya Mama ini 3K ini untuk mengacu ke 2023 nanti. Jangan sekarang, kalau sekarang nanti Bapak Desa, Mama ini buat program, kami balik belakang sudah. Dan sebelumnya kalau saya mohon maaf Ibu, Iya. yang poin ketiga ini memang masalah air kan, memang kendalanya di air. Ya, untuk kendala air ini memang, ya kita tidak bisa menjawab ya, untuk air ini. Tetapi untuk sayur itu bisa, contohnya setiap kali Mama dong cuci piring, tadalah itu air sisa itu untuk bisa kembali sayuran itu kembali. Nah memang air tidak ada, kita mau bagaimana? Dulu saya punya mama itu saya datang juga saya ada agak ini kaget karena mandi harus pakai air hujan. Itu mandi licin semuanya. Tapi untuk siram-siram air, untuk siram-siram tanaman itu bisa. Ini untuk sistem air habis mandi itu dibuat kolam. Nah, nanti dia sudah mengendap, baru kita untuk pakai siram-siram yang lain. Itu salah satunya untuk solusi untuk air itu. Habis Mama bawa 1 jerigen dari tempat lain, bawa ke rumah. Kalau poa di tanah ya sudah habis di situ. Tapi kalau kita tak ada di satu tempat, untuk yang lain pasti bisa untuk siram ini, untuk siram ini. Setelah pakai untuk cuci piring, yang tidak kena sabun itu, yang untuk bisa pakai siram tanaman lain. Yang kena sabun jangan, karena itu sudah mengandung bahan kimia. Jadi yang bilasan kedua itu yang dipakai untuk siram tanaman itu. Supaya mama ini suruh buat program buat tanah ini kambing air dari mana nanti? Caranya seperti itu. Kan di rumah tidak mungkin mama tidak mandi, tidak mungkin tidak cuci piring kan? Pasti ada itu semua toh.
Dan saya yakin Tuhan itu maha kuasa semua. Sekalipun kita susah-susah air, tapi kita tetap hidup toh. Kita akan berusaha. Berusahanya kita berusaha sama-sama supaya desa Raisaman ini menjadi desa yang sehat. Betul tidak? Betul. Kalau desa yang sehat itu otomatis desanya yang memunculkan generasi-generasi yang hebat nantinya. Kalau generasi sudah hebat, mama tinggal enak-enak saja. Enak-enaknya apa? Tinggal bilang, nak, kamu kan sudah menjadi orang yang hebat, orang yang pintar. Ayo, tata ini desa ini supaya desa ini makin bagus lagi. Ya tidak? Iya. Seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong kerjasamanya dari Bapak Desa, Mama Desa sebagai ketua tim penggerak desa ini, tolong dibentuk kepengurusannya itu. Terus sekarang juga Kakak Alfred, bagaimana kita mau bentuk dasawismanya? Bapak Secam dengan Bapak Desa dengan Mama Ketua tim penggerak PKK. Ini bantuan dari Mama Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Malaka supaya mama-mama tim penggerak PKK Desa Raisaman bisa bekerja dengan baik untuk menurunkan angka stunting yang ada di desa ini, dan ini bentuk kepedulian mama untuk desa ini. Bapak Sekda, Bapak Desa, Mama Desa, baik sekali karena untuk kami di sini hadir bersama Mama Sekda sudah menyampaikan hal-hal yang untuk menindaklanjuti program-program yang sudah diturunkan dari kabupaten untuk kita semua. Jadi ini tujuannya bukan untuk kepentingan satu atau dua orang, tetapi karena stunting ini sudah sampai ke tingkat nasional dan kita di sini ini sangat tinggi. Dan untuk itu Mama Bupati, karena kita sebagai mitra juga, jadi dengan program-program Pak Bupati ini kita mau supaya sentuhan langsung dengan mama-mama dong. Jadi caranya sangat sederhana, Mak. Jadi Mama mau itu supaya kita jangan hanya menerima BLT yang 300 itu, kita pakai bukan untuk pada sasarannya, tetapi ini dengan bibit ini kalau sudah berkembang bertumbuh banyak, kita semua bisa pakai untuk sebagai konsumsi di dalam rumah keluarga kita. Jadi ini ada bibit kangkung, bayam dan terong. Jadi itu mungkin untuk kita percobaannya untuk dua dusun ini. Jadi kalau memang percontohan ini kita berhasil, mungkin Mama Bupati akan dikembangkan lagi. Mungkin kita tambah lagi berapa dusun lagi sehingga ini menjadi konsumsi yang baik untuk keluarga-keluarga. Jadi bukan hanya untuk keluarga yang ada stuntingnya atau ada gizi buruknya atau ada kasus gizi sedangnya atau apa, tapi kalau bisa menjadi konsumsi kita semua. Jadi hidup sehat ini kan bukan hanya karena untuk orang yang sakit saja kan, Mak. Jadi kita juga bisa menjaga kita punya kesehatan keluarga dengan ya kita buat juga bedeng-bedeng itu. Jadi mungkin untuk dalam waktu singkat ini Mama mau supaya kita lebih fokus kepada keluarga yang ada anak-anaknya stunting atau ada anak-anak yang gizi buruk, yang ada tanda merah, ada tanda oranye itu. Jadi itu mungkin kita lebih fokus ke sana, tetapi tidak terlepas juga bahwa kita juga harus berpartisipasi. Kita gotong royong kerjasama, bukan karena dua dusun ini saja terus kita hanya menonton, tidak. Jadi kita bisa kerjasama sehingga nanti kalau memang percontohan ini berhasil, saya kira Mama juga tidak tutup mata untuk bisa memajukan lagi berikutnya dusun-dusun yang lainnya mungkin. Jadi ini dua dusun ini jangan kita kecil hati yang lain, tetapi nanti pasti akan berkembang. Saya yakin itu. Ya, mungkin dari saya itu saja, Pak Bapak Desa dan Mama Desa mohon supaya bisa bekerja sama, ya sehingga ini program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian betul satu saya mau ini supaya kalau bisa yang tadi disampaikan oleh Mama Sekda itu supaya ini jangan kosong dengan program-program PKK yang harus dicantumkan di sini. Sehingga Mama Desa juga kalau ada pertemuan-pertemuan sudah terbentuk Pokja atau belum di sini Mama? Pokja belum ada kan?
Jadi mungkin supaya mengingatkan sosialisasi mungkin belum sampai di sini. Saya juga belum ada sosialisasi ya. Tapi paling tidak kantor desa standarnya kan sudah harus ada itu kan. Ya, kalau bisa itu dibuat juga dengan hatinya PKK itu yang menjadi contoh itu sebenarnya ada di desa sini, sehingga mama-mama juga bisa lihat itu. Sederhana saja, misalkan ada daun sup atau jahe, itu kan kebutuhan anak juga kan. Kalau anak sakit kan kita pakai itu. Hal-hal kecil saja, kalau bisa mama buatkan di pot terus taruh di sini. Ini sebenarnya Ibu Pokja ini sebenarnya harus omong gitu, tapi saya serempet sedikit ya, Mbak Ari jangan marah. Ya, jadi dari saya itu saja. Program ini memang kita contohkan untuk 2 dusun dulu, tetapi tidak menutup kemungkinan setelah ini bisa berjalan pasti mama-mama yang lain juga akan kebagian untuk bibit-bibitnya ya. Bapak Desa, Mama Desa, saya kira mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Mungkin Mbak Ari mungkin mau tambahkan sedikit, 5 menit saja, jangan banyak. Itu yang kekurangan itu loh Bu. Ya, mungkin sedikit kita sharing pengalaman sehingga kita bisa berbagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyangkut hatinya PKK. Saya kebetulan Pokja 3. Kita buat rumah kita itu senyaman mungkin, seindah mungkin, pasti ibu-ibu akan berkenan. Kita buat yang sederhana saja, misalkan untuk warung hidupnya, nanti masalah bibit ini yang kami bagi itu warung hidup. Otomatis kalau kita punya warung hidup ibu-ibu, kita tidak perlu repot lagi, Mas Jawa lewat, kita lari diikut untuk beli di mereka. Kenapa kita tidak tanam sendiri? Uangnya nanti kalau ada lebihnya bisa kita jual kembali di Mas Jawa itu. Yang lain bisa dikonsumsi dan uangnya bisa untuk kebutuhan lain. Terus untuk apotek hidupnya ibu juga begitu. Sekarang produk dari bahan kimia itu sudah banyak yang ditarik oleh kementerian. Mereka tidak boleh dipasarkan. Karena apa ibu? Itu sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Kalau kita di rumah ada apotek hidup, contohnya kalau anak kita demam, langsung kita ambil bawang merah dengan jahe dan bawang putih, kita bakar sebentar, kita parut, kita tambah minyak kayu putih, tempel di kepalanya, taruh di badannya, itu akan menurunkan demam anak-anak. Terus untuk kelor itu sangat bagus ibu. Dulu pernah datang ke sini kita bagi kelor ya, pernah toh? Itu manfaatnya seperti apa? Itu sangat bagus. Memang kami kemarin datang itu belum sosialisasi sedikit. Dan sekarang saya akan bantu untuk teh kelor ini ibu-ibu. Bisa untuk anak-anak dan bisa untuk orang dewasa ataupun orang manula. Teh kelor ini ketika anak-anak kita belum minum, belum makan apa-apa, kita buatkan teh. 1 teh ini untuk 1 gelas. Itu bagus, itu pengganti susu. Vitaminnya sangat banyak, makanya dikatakan 1000 sayuran daun kelor ini. Kalau bisa, ibu-ibu setiap rumah itu harus tanam kelor. Bukan hanya dari bibit ini saja. Kelor itu sangat bagus. Dan memasaknya tidak terlalu lama. Cukup 5 menit, angkat habis sudah. Mau campur dengan sayur lain-lain juga bisa. Misalkan mau masak jagung bose atau masak kacang hijau, bisa campur sedikit. Ini karena tadi saya lupa tidak bawa serbuknya. Serbuk kelor itu juga bagus untuk makanan. Contohnya kalau ibu-ibu kemarin waktu kami kesini kunjungan itu kan menyajikan kue ya. Itu kalau kita campur dengan kelor itu sangat bagus ibu. Jadi tidak usah lagi menggunakan pewarna kimia. Kita hanya menggunakan daun kelor. Yang warna hijau itu ibu-ibu yang kemarin bikin kue warna-warni itu bisa menggunakan kelor. Pokoknya kita manfaatkan peluang rumah kita itu menjadi seindah mungkin, senyaman mungkin, dan sesehat mungkin. Kalau seandainya kita tidak bisa punya kolam, tidak apa-apa. Kalau ibu punya kamar mandi itu kan biasanya tempatnya jentik-jentik nyamuk, apalagi musim hujan begini. Itu pasti jentik-jentiknya banyak. Coba kalau ibu pasang ikan di situ. Bagaimana supaya jangan amis? Ya kita tiap minggu, 1 minggu 2 kali kita harus kuras. Supaya jangan amis baunya ini air mandi tadi itu. Bisa digunakan. Kita manfaatkan apa yang ada di rumah kita. Bisa toh ibu-ibu? Kalau ada kandang, misalkan kandang ayam.
Kandang ayam itu kotorannya kan bisa dijadikan pupuk. Iya toh? Iya. Daripada kita beli pupuk, kita kumpulkan jadi satu, bisa untuk pupuk tanaman yang akan kita tanam ini. Banyak sekali manfaatnya, tergantung kita punya kreativitas masing-masing. Mungkin cukup sekian pembahasan saya dari saya. Terima kasih waktu saya sampaikan.